Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Gading Budi Satria dari kelas 12 IPA 4. Di sini saya ingin mempresentasikan mengenai dampak serta cara menanggulangi pencemaran udara. Berikut adalah dampaknya. Yang pertama itu dampaknya masalah kesehatan. Efek pencemaran udara mengkhawatirkan sebab mempengaruhi pernafasan, jantung, bahkan menyebabkan kanker pada tubuh manusia. Anak-anak di daerah yang terpapar pencemaran udara dapat menderita penyakit pneumonia dan asma. Yang kedua, pernafasan global. Nah, meningkatnya suhu di seluruh dunia meningkatkan permukaan air laut dan menyebabkan pencairan es di daerah yang dingin dan gunung es. Akibatnya terjadi perpindahan habitat bagi para hewan dan spesies tanaman di daratan maupun di perairan juga ikut kena dampaknya, khususnya terhadap perubahan suhu. Yang ketiga ada hujan asam. Gas berbahaya seperti nitrogen oksida dan sulfur oksida dilepaskan ke atmosfer selama pembakaran bahan bakar fosil seperti minyak bumi dan batu bara. Nah, saat hujan, tetesan air bergabung dengan polutan udara ini menjadi asam yang kemudian jatuh ke tanah dalam bentuk hujan asam. Nah, hujan asam ini sangat berbahaya dan dapat menyebabkan kerusakan besar bagi manusia, hewan, dan tumbuhan. Nah, yang keempat ada eutrofikasi. Nah, eutrofikasi adalah kondisi di mana sejumlah besar nitrogen dalam beberapa polutan bahan kimia berkembang di permukaan laut. Nah, akibatnya muncul ganggang yang berdampak negatif bagi spesies ikan dan tanaman yang di laut. Yang kelima ada efek negatif pada satwa liar. Nah, sama seperti manusia, hewan juga terkena dampak buruk akibat polusi udara. Bahkan bahan kimia yang beracun di udara memaksa spesies satwa liar pindah ke tempat yang baru. Nah, polutan beracun yang mengendap di air juga bisa mempengaruhi hewan yang berada di air, yaitu di laut maupun di sungai. Yang terakhir ada penipisan lapisan ozon. Ozon ada di stratosfer bumi dan berfungsi sebagai melindungi bumi dari sinar UV atau sinar ultraviolet. Nah, karena dari pencemaran udara ini, akibatnya si lapisan ozon menipis dan tembusnya sinar UV dan masuk ke bumi. Dan ini bisa menyebabkan masalah kulit dan mata. Oke, selanjutnya kita akan masuk ke cara menanggulanginya. Cara menanggulanginya itu yang pertama gunakan transportasi umum. Nah, yang kedua itu hemat energi dengan mengurangi penggunaan elektronik sehingga mengurangi jumlah bahan bakar fosil yang akan dibakar. Yang ketiga, memahami konsep 3R. 3R itu ada reduce, reuse, dan recycle. Yang keempat, penggunaan energi bersih seperti matahari, angin, dan panas bumi. Nah, pemerintah berbagai negara berusaha mengajak warganya untuk menggunakan panel surya, karena penggunaan panel surya ini bisa mengurangi polusi udara. Yang terakhir, gunakanlah perangkat hemat energi yang sebab mengonsumsi lebih sedikit listrik dan menurunkan tagihan biaya serta mengurangi polusi udara. Oke, sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.